Hai teman-teman luar di sana, apa kabar? Saya harap kita gembira, kita sehat bersama dengan keluarga kita yang kita kasihi ataupun dengan teman-teman seperjuangan yang kita hormati. Sudah 2 tahun kita rehat, tidak dapat melakukan apa-apa aktiviti disebabkan oleh pandemi yang telah melanda negara kita. Tetapi syukur kepada doa-doa kita semua, karena sekali lagi kita akhirnya boleh berkumpul untuk melakukan aktiviti bersama-sama. Jabatan Pelayanan Belia Wilayah 7 akan menganjurkan Kempori pada 21 hingga 23 hari bulan Oktober 2022 bertempat di Padang Kampung Kitapol bertemakan Freedom, yaitu kebebasan. Kita bebas untuk bersahabat, kita bebas untuk membagikan firman kita kepada orang lain, untuk melayani, dan yang pentingnya kita bebas dari belenggu dosa karena Tuhan telah mengaruniakan anaknya Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Maka saya, Master Guide Ardo, penyelaras Belia Wilayah 7, mengajak Anda untuk join bersama-sama kami dalam Kempori Wilayah 7 yang ketiga ini. Marilah bersama-samalah kita nanti dalam Kempori. Kita melakukan aktiviti bersama-sama, kita bergembira, kita bernyanyi, dan yang penting inilah cara menunjukkan kita bersatu dalam firman Tuhan di wilayah 7. Sebarlah ini kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat Anda. Ajaklah keluarga Anda untuk menyertai, tidak kira anak-anak, tidak kira remaja, belia ataupun dewasa. Marilah daftarlah nama Anda untuk bersama-sama dalam Kempori Wilayah 7. Caranya mudah saja. Tekan link yang sudah disediakan di WhatsApp ataupun Telegram dan isilah nama Anda di link tersebut. Ataupun jika Anda tidak dapat melakukan hal tersebut, jangan risau, kita ada alternatif lain. Berikan nama Anda kepada elder ataupun kepada penyelaras belia gereja masing-masing, dan mereka akan kumpulkan nama tersebut dan akan menghantar nama itu kepada EJK wilayah untuk didaftar. Maka teman-teman seperjuangan sekalian, para elders, para MIT, belia, adventurer, master guide, pastor, marilah bersama-sama kami join dalam acara Kempori Wilayah 7 ini. Kami, saya dengan EJK yang lain akan menunggu Anda sampai di Padang Kampung Kitapol. Berbagai acara menarik menunggu kita semua. I will go. Jom, join kami. Kempori Wilayah 7, I will go. Shalom alaikum, selamat hari Sabat. Sabat yang ketiga, triwulan yang keempat untuk tahun 2022. Terima kasih buat Anda semua
kerana sudi bersama dengan siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Pemasih Media, Lulus Church, reach the world. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Sudah urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari Sabat buat saudara seiman yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat untuk kita menikmati Sabat Tuhan yang indah pada Sabat ini. Semoga menjadi berkat seperti Sabat-Sabat yang lalu, menjadi kekuatan kita di dalam perbaktian kita secara maya maupun secara fisikal. Saudara dan saudari yang dikasihi, untuk memulakan siaran rohani Pemasih Media di Sabat yang ketiga Sabat ini, kita akan menikmati terlebih dahulu 3 buah lagu. Lagu yang pertama disampaikan oleh Akapela United yang berasal daripada Gereja SDA Salimandut, Tandik, Kota Marudu. Lagu kedua akan disampaikan oleh sahabat saya, Saudara Max Malino daripada Gereja Round Labuaya. Dan lagu yang ketiga disampaikan oleh Cegu Junior bersama dengan istrinya daripada Gereja SDA Bundu Tahuri, daerah Gaya Ratau. Saya mempersilakan 3 lagu puji. Mari diam sejenak, cobalah kau renungkan, kan kedatangan Yesus sungguh dekat. Hari-hari berlalu, waktu terus berganti, Dia akan datang segera jemput umatnya. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh, bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh, bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Janganlah kau
Yesus Tuhanmu. Mari sedia sambut Sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dia datang dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Sekaranglah waktunya bersedia sambut Sang Raja. Oh bersedialah sambut Rajamu. Dengan kemuliaan. Oh bersedialah terima mahkota karunia hidup yang kekal. Karunia hidup yang kekal. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai
rencanamu, ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Dalam hayalku lihat dia berdiri, suaranya kedengaran kembali. Tempat tinggal tersedia di syurga bagi umat Tuhan yang setia. Syurga tempat yang terindah, tempat tiada susah. Dengarkanlah panggilannya, pulang ke rumah syurga. Insan tadau poin si kotut oku, nahan damanku boros tinaku. Pino poyo kino lumisan syurga, pino sodiado kino rohingya. Syurga tionondo olumis, ombo aiso susah. Simbarono iloloho, mulihilot syurga. Syurga tionondo olumis, ombo aiso susah. Simbarono iloloho, mulihilot syurga. Mulihilot syurga. Amin dan puji Tuhan dengan lagu yang mengangkat jiwa kita. Setiap lagu itu adalah satu penghiburan untuk kita mendepani kehidupan di dunia ini. Sementara kita terus berjuang menuju kepada kerajaan sorga. Pada saat ini, satu lagu lagi akan kita nikmati dan lagu ini akan disampaikan oleh choir Gereja SD Narinang, Kota Belud. Dan terima kasih kepada Pastor Wilbon karena lagu ini saya ambil daripada channel Pastor Wilbon. Mari kita menikmati lagu choir daripada Gereja SD Narinang, Kota Belud. Dipersilakan. Ciptaan Tuhan, nyanyilah lagu pujian. Haleluya, haleluya, nyanyi lagu pujian. Matahari bercahaya, memberi terang pada bulan. Bintang pun gemerlapan, nyanyi lagu pujian. Siang udaranya nyaman, angkasa nampak berawan. Tiap hari
Pada saat ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, karena darah-Mu yang telah menebus dosa kami semua, maka kami harus senantiasa menuju kepadamu, ya Tuhan. Kiranya apa yang kami nikmati di dalam siaran rohani ini secara maya menjadi berkat kepada kami, sementara kami terus berjuang di dalam kerohanian kami, supaya kami tidak dapat dialahkan oleh dosa lagi. Terima kasih Tuhan, setiap petugas yang sudah mengambil bahagian, Engkau sudah berkati mereka di dalam kehidupan kerohanian mereka satu persatu. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, pada saat ini kita akan mendengar berita mision untuk sabat yang ketiga. Dan berita mision pada sabat yang ketiga akan disampaikan oleh seorang belia kita, yaitu Sherwin Dusim, yang berasal daripada gereja SDA Puhus, daerah kependetaan Gaya Ratau. Mari kita menikmati cerita berita mision yang pasti mengangkat jiwa rohani kita. Sherwin, saya mempersilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah 3 ramuan yang kuat yang berada di New Zealand, yang ditulis oleh Clifton Glasgow. 3 ramuan telah menjadikan perkumpulan penginjilan New Zealand sebagai penjana kuasa rohani yang masih membuah hasil. Ramuan ini ialah doa, penglibatan total anggota, dan siaran TV Hope Channel. Para anggota berkumpul pada pukul 6 pagi setiap minggu selama 5 bulan untuk berdoa memohon pencurahan Roh Kudus ke atas perkumpulan itu. Para anggota juga mengambil peranan besar dalam perkumpulan selama 4/1/2 minggu itu, mengatur kelompok-kelompok para anggota dan menjemput saudara mara dan rakan-rakan. Tetapi ramuan yang mengejutkan ialah pelayanan televisyen yang digerakkan oleh Hope Channel, penerima persembahan Sabat ke-13 pada 2016. Para anggota gereja melibatkan keluarga dan rakan-rakan, tetapi Hope Channel memainkan peranan besar. Ramai orang terlibat melalui Hope Channel, kata Clifton Glasgow, yang membantu menyelaraskan perkumpulan di 15 tempat di seluruh bandar terbesar di New Zealand, Auckland. Kira-kira 200 orang telah dibaptis melalui perkumpulan itu. Berikut adalah 4 cerita. Tracy, ibu tunggal kepada 5 orang anak, sedang bergelut dengan penyalahgunaan dadah apabila ibunya yang telah melawat gereja Adventist beberapa tahun sebelumnya mencadangkan agar dia menonton Hope Channel. Semasa Tracy menonton rencana yang meninggikan Yesus, Roh mula bercakap kepada hatinya. Tidak lama kemudian, dia dan ibunya pergi ke gereja. Tracy yang berumur 30-an mengambil pelajaran Alkitab dan berhenti menggunakan dadah semasa pengumpulan penginjilan tersebut. Sekarang sudah dibaptis. Dia belajar untuk menjadi seorang guru sekolah menengah. Dia sangat positif, kata Clifton. Anda boleh melihat sukacita Tuhan dalam dirinya apabila dia bercakap tentang Tuhan, seolah-olah dia ada di sana. Owen, seorang pesara dan ketua komuniti di Pulau Waikehat, Auckland, dan istrinya Tina menjadi yakin tentang perkabaran Adventist selepas menonton Hope Channel dan seluruh televisyen lain yang dikendalikan oleh Adventist tempatan. Mereka merekam kandungan televisyen itu ke dalam DVD dan mengedarkan ke seluruh pulau. Mereka juga berdoa agar dapat mendirikan sebuah bangunan gereja. Mereka mencari tanah untuk tujuan itu sambil tertanya-tanya
bagaimanakah Tuhan akan menyediakan sebuah bangunan. Apabila para pemimpin gereja mula merancangkan perkumpulan penginjilan untuk Auckland, Owen dengan penuh semangat menawarkan diri untuk mencari dewan komuniti untuk perkumpulan setempat dan menguruskan logistik lainnya. Jumlah kedatangan mencacat 30 orang, kebanyakannya bukan Adventist. Kemudian Owen dan Tina dibaptiskan menjadi anggota gereja pertama dari kalangan penduduk Pulau Waiheke yang mengadakan perkumpulan di bangunan yang disediakan oleh gereja lain. Gereja Pulau adalah salah satu daripada 2 gereja yang dimulakan melalui perkumpulan penginjilan. Hale, seorang pakar seni mempertahankan diri yang pernah melatih pasukan tentera elit, mula menonton Hope Channel bersama istrinya, Simone. Dia telah mendengar tentang Hope Channel daripada rakan sekerja Adventist di syarikat pembinaan tempat mereka bekerja. Hale dan Simone telah tersentuh oleh program di Hope Channel. Maka keinginan tumbuh dalam hati mereka untuk mempunyai hubungan dengan Yesus. Pasangan ini mula pergi ke kebaktian Sabat dan kemudian menghadiri perkumpulan penginjilan. Mereka dibaptiskan di perkumpulan itu. Sepasang suami istri warga emas, Don dan Audrey, terjumpa Hope Channel semasa membelik saluran televisyen. Mereka kagum dengan betapa telitinya gereja Adventist berusaha untuk mengikuti ajaran Alkitab. Di gereja mereka terdapat penyelewengan daripada prinsip Alkitab. Mereka memutuskan untuk mencuba gereja Adventist. Don dan Audrey mula menghadiri gereja Adventist tempatan. Semasa perkumpulan penginjilan, mereka memutuskan untuk menjadi anggota gereja. Atas dorongan mereka, anak perempuan dewasa mereka yang tinggal di tempat lain di New Zealand dan di Perancis juga mula menghadiri gereja Adventist. Don yang berusia kira-kira 80 tahun secara aktif menggalakkan orang ramai menonton Hope Channel dengan menjadarkan risalah di hospital dan tempat lain. Hope Channel telah menjadi bahagian penting dalam kesaksian, kata Clifton, yang menyediakan platform yang hebat untuk mengungsikan perkabaran indah Yesus kepada dunia yang memerlukan harapan. Terima kasih atas persembahan Sabat ke-13 pada tahun 2016 yang telah membantu Hope Channel menjadikan saluran yang disiarkan secara percuma menjangkau setiap isi rumah di New Zealand. Persembahan Sabat ke-13 anda pada kuartal ini akan membantu membawa televisyen Hope Channel dan radio Hope FM ke Papua New Guinea. Sekian daripada berita mission kita pada Sabat ini. Terima kasih kepada Sherwin Dusim kerana sudah melayani kita di dalam penyampaian berita mission pada Sabat ini. Semoga itu menjadi kekuatan kita dan terus menjadi inspirasi rohani bagaimana kita juga perlu berjuang di dalam kerohanian kita setiap waktu. Sebuah lagu lagi akan kita nikmati. Lagu sebelum kita mendengar khotbah pada Sabat ini. Dan lagu ini adalah daripada Dambai Production. Dan lagu ini dinyanyikan oleh seorang saudara seiman kita, yaitu Mendiang
Melson James. Kita akan merindui beliau sewaktu hayatnya. Dan mari kita menikmati lagu pujian ini sebelum kita mendengar khotbah daripada Dambai Production. Saya mempersilahkan. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold, but in the city where the rain shine will shine, I want a gold one, that silver line. I got a mansion just over the hill there, in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never wonder, but walk on street that of your as gold. Don't think before or be sadder than lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. I got a mansion just over the hill in that bright land where we'll never grow old, and someday yonder we will never wonder, but the walk on street that of purest gold, but walk on street that of purest gold. Amin dan puji Tuhan. Insan yang kita rindui. Suatu masa nanti, di saat Maranatha, kita akan berjumpa dengan keluarga-keluarga yang kita rindui di dalam Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk diizinkan membentuk rohani kami, mendengar firman-Mu, supaya kami diajar, bertumbuh, dan semakin kuat di dalam kerohanian kami. Kami tidak boleh berpegang kepada kekuatan kami sendiri ya Tuhan. Karena itu saban waktu, setiap saat, setiap helai nafas kami Tuhan, kami perlu berseru dan memanggil Engkau menjadi jangkar kepada kekuatan iman rohani kami. Kami akan mendengar firman dari seorang hamba-Mu yang sudah Engkau utus untuk melayani saluran rohani ini. Biar jadi berkat kepada kami semua. Kami tetap setia, bertahan sehingga kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
dan mengucap syukur. Amin. Sebentar lagi kita akan mendengar khotbah di Sabat yang ketiga untuk saluran Rohani Pemasih Media. Namun sebelum itu, saya senang untuk memperkenalkan siapakah pembicara kita pada Sabat ini. Serba sedikit, kita ingin mengenali beliau. Dan pembicara kita pada Sabat ini adalah Pastor Enos Hitler. Pastor Enos berasal daripada Kampung Bunsadan, Kota Marudu. Dan pada saat ini, Pastor Enos keanggotaannya adalah di gereja kita, gereja SDA Nulu. Dan pada waktu ini, Pastor Enos sedang melayani daerah kependetaan Kimulau yang terletak di dalam wilayah 8 daerah Kiulu. Tanpa membuang masa, mari kita menikmati firman Tuhan yang pasti menguatkan kita. Saya mempersilakan Pastor Enos dengan message rohani pada Sabat ini. Saya mempersilakan. Shalom, salam damai dalam kasih Yesus Kristus dan selamat hari Sabat bagi kita yang menyambut dan merayakan hari Sabat. Ya, juga kepada sahabat-sahabat kami yang di luar daripada dominasi Advent. Terima kasih karena Anda menempatkan dan menyempatkan diri Anda untuk terus berbakti bersama dengan kami melalui platform Pemasih Media. Teruskan bersama dengan kami sehingga akhir perbaktian khusus ini. Ya, pastinya kita merasakan berkat Tuhan yang begitu istimewa. Sahabatku yang terkasih, tidak kenal maka tidak cinta, kata pepatah Melayu. Perkenalkan, nama saya adalah Enos Hitler, berasal dari Kampung Bunsadan, dan sekarang ini sedang melayani di jemaat daerah Lembah Kimulau. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengajak anggota-anggota jemaat yang belum pernah ke daerah ini. Marilah datang bersama saya, boleh terus PM kepada saya secara pribadi mau lawat di sana, dan kami sangat berbahagia atas lawatan Anda. Ya. Sahabat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya senang mengawali firman Tuhan pada Sabat ini dengan menceritakan satu pengalaman. Pada umur saya kira-kira 18 tahun, saya mengikuti satu program pelatihan khidmat negara, PLKN, di bahagian Tuaran. Ya. Apa yang menarik di sana mengikuti PLKN ini adalah sewaktu pendaftaran kami semua dicek. Ya. Kami semua dicek kesehatan kami secara keseluruhan. Dan setelah melewati beberapa jam untuk ikut tes kesehatan, sekali keluar kertas keputusan kesehatan, saya mendapati di kertas saya ada tanda merah. Dan dia bilang, cacat. Apa cacat saya? Saya kuat. Saya normal. Saya boleh berbahasa dengan baik. Saya boleh berkomunikasi dengan orang. Sekali saya lihat, saya tengok baik-baik, ternyata saya ini adalah orang yang cacat. Cacat penglihatan. Saudaraku, ya, jangan sedih bila kita semua yang pakai kacamata sekarang ini, kita ini dianggap cacat. Jangan sedih. Itu memang normal. Kita adalah orang yang cacat. Hanya di dunia. Tetapi di sorga nanti, kita tidak lagi akan disebut cacat. Karena Tuhan pasti akan pulihkan. Amin. Ya. Bagaimana pula ketika Allah melihat? Kalau tadi manusia yang melihat. Dalam ilustrasi tadi, manusia yang melihat. Ya, para dokter yang sudah ahli kesehatan, yang sudah cek kesehatan. Mereka bilang,
Enos, kamu cacat penglihatan. Itu pandangan manusia. Bagaimana ketika Tuhan melihat? Bagaimana ketika Tuhan melihat diri saya? Bagaimana ketika Tuhan melihat diri Anda? Jauh sebelum melanjutkan firman Tuhan ini, saya mengundang kita berdoa. Ya Tuhan kami, Allah kami yang baik, pada Sabat-Mu yang suci ini kami bersyukur. Tuhan ada bersama dengan kami, dan berikanlah kami hikmat, kebijaksanaan sorga, mengerti akan firman ini. Lindungi hamba-Mu di balik salib-Mu, agar kemuliaan-Mu lah yang terpancar saat hamba-Mu berbicara. Terima kasih mengampuni pengelanggaran kami. Kami serahkan doa ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus kami semua. Amin. Tajuk pelajaran firman Tuhan kita pada Sabat ini ialah ketika Tuhan melihat. Ketika Tuhan melihat. Saya mencari berbagai-bagai sumber di dalam Google, di internet. Manusia paling terang mata ataupun makhluk yang paling tajam penglihatan. Saya mendapati ternyata itu adalah hewan yang kita sebut helang ataupun helang botak. Helang botak adalah hewan ataupun burung yang paling tajam penglihatan, mengalahkan penglihatan manusia. Dia memiliki 2 retina di mata, karena manusia hanya 1 saja. Dia juga memiliki 4 kali lebih tajam daripada manusia penglihatan elang botak ini. Bahkan dikatakan elang botak ini boleh melihat mangsanya di dalam air dari jarak ratusan meter ketinggian dia. Dan dia juga boleh melihat dan menangkap seekor kelinci yang jauhnya jarak dia beratus-ratus meter. Sungguh luar biasa. Begitu tajam penglihatan elang botak, mengalahkan penglihatan manusia. Ya. Tapi manusia juga tidak mau kalah. Manusia menciptakan teleskop. Manusia menciptakan berbagai-bagai alat untuk zoom, mikroskop, untuk melihat benda yang paling kecil yang tidak boleh dilihat oleh mata asli kita, ya. Bermaksud kita pakai pembantu. Tetapi saudara, itulah yang manusia dan hewan ataupun elang botak lihat. Bagaimana ketika Allah melihat? Ya, ini yang menarik. Saya mencari jawaban dan saya temukan jawaban itu. Bagaimana ketika Allah melihat? Ya. Ayat pertama di dalam Alkitab yang kita mau cari Sabat ini terdapat di dalam Mazmur 33 ayat yang ke-13. Tuhan memandang dari sorga dan ia melihat semua anak manusia. Sungguh luar biasa. Ya. Tuhan memandang dari sorga. Sorga itu berapa jauh jaraknya? Apakah beratus-ratus meter? Atau beratus-ratus kilometer? Apakah teleskop bisa mencapai sorga? Tuhan memandang dari sorga. Perhatikan ini. Tuhan memandang dari sorga, melihat semua anak manusia. Sorga itu jauh jaraknya daripada dunia ini. Dikatakan sorga itu di langit yang ketiga. Langit yang pertama, kalau kita lihat atas, kita melihat awan-awan, itulah langit yang pertama. Langit yang kedua adalah setelah di luar bumi ini kita melihat angkasa. Sejauh pandangan kita di luar angkasa, itulah langit yang kedua. Yang kita nampak hitam-hitam di atas, itulah langit yang kedua. Dan di balik hitam itu, kalau di malam-malam, kalau di angkasa, di luar, di balik yang hitam bintang-bintang itu, di balik kejauhan sana, di sanalah terdapat langit yang ketiga.
di sanalah sorga. Ya, betapa jauhnya sorga. Tetapi Tuhan melihat dari sorga semua anak manusia. Tidak kira yang tinggi, yang rendah, semuanya dilihat Tuhan. Betapa tajamnya mata Tuhan. Betapa tajamnya mata Tuhan melihat kita. Ya. Bahkan dikatakan dalam 1 Samuel 16 ayat 7, ya, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ya. Ini lebih tajam dan lebih masuk ke dalam. Bukan saja Tuhan melihat setiap anak manusia, setiap di antara kita, tetapi Tuhan juga melihat hati kita. Saya hanya dapat melihat para serupa pasangan saya. Saya hanya dapat melihat para serupa daripada ibu bapak saya. Saya juga hanya dapat melihat para serupa daripada sahabat-sahabat saya. Tetapi saya tidak dapat membaca satu daripada hati mereka. Tetapi Tuhan melihat hati mereka. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat hati saya. Tuhan melihat hati saudara. Ya. Dengan kata lain, dua ayat ini menjelaskan kepada kita, pandangan manusia, pandangan hewan itu terbatas, tetapi pandangan Tuhan tidak ada yang terbatas. Bahkan Tuhan melihat hati kita. Saudaraku, Tuhan melihat apa motif kita untuk bersahabat. Tuhan melihat apa isi hati kita untuk membantu orang lain. Dan Tuhan melihat apa isi hati kita, apa tujuan kita untuk datang ke gereja. Dan sekarang ini Tuhan juga melihat apakah kita ini benar-benar mendengarkan firman Tuhan ataupun ada tujuan lain. Ya. Semua itu dilihat oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang mengetahuinya. Saya tidak tahu, Anda pun tidak tahu hati saya. Tuhan tahu. Penglihatan manusia terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Ya. Ketika Allah melihat, saya menarik, saya ingin mengajak Anda semua untuk pergi lebih dalam. Mari kita mencari arti kata melihat ini. Apa makna daripada ketika Tuhan melihat, dan apa artinya itu buat kehidupan Anda dan saya. Ya. Saya senang untuk mengajak kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 hingga 14. Ini bercerita tentang Hagar dan juga Ismail. Ya. Ini bercerita tentang Hagar dan juga Ismail. Saya bahagikan ini kepada dua bahagian. Ya. Ketika Allah melihat, ataupun perkataan melihat ini melalui cerita Hagar dan Ismail, saya bahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah ya, mengikut cara pandang manusia, kita pasti akan gagal dan akan menerima konsekuensinya ataupun akibatnya. Ya. Itu bahagian yang pertama dari ayat 1 sehingga ayat yang ke-6. Di bahagian yang kedua, saya simpulkan bahagian kedua ini, mengikut cara pandang Tuhan, maka kita akan menikmati atau merasakan ketenteraman hidup. Berjalan bersama Tuhan, mengikut pandangan Tuhan, mengikut cara pandang Tuhan, mengikut cara melihatnya Tuhan, maka kita akan merasakan kedamaian, ketenteraman di dalam kehidupan kerohanian kita. Saya bacakan secara cepat cerita Hagar dan Ismail ini. Bagian yang pertama, mengikut cara pandang manusia, kita pasti akan gagal. Saya bacakan di ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Adapun Sarai istri Abram itu tidak beranak, ia punya seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai, istri Abram itu, mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abram.
suaminya untuk menjadi istrinya. Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya, Sarai. Lalu berkatalah Sarai pada Abram, "Penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan hambaku kepada pangkuanmu. Tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau." Kata Abram, ayat yang ke-6. Kata Abram kepada Sarai, "Hambamu itu di bawah kekuasaanmu. Perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Lalu Sarai menindas Hagar sehingga Hagar lari meninggalkan Sarai. Ya, di ayat yang pertama ini kita melihat cerita ini. Kita melihat ini adalah bagian daripada janji Tuhan kepada Abram. Ya, janji Tuhan kepada Abram. Kita melihat cerita ini di ayat 1 hingga yang ke-6. Oleh karena sudah begitu lama tinggal di tanah Kanaan, hampir 10 tahun dikatakan di sini, ya, mereka belum juga punya anak. Jadi Sarai punya ide, dia bilang, "Ambillah si Hagar, jadikan dia istrimu. Siapa tahu dengan itu jalan Tuhan supaya kita dapat anak." Tapi apa yang Tuhan katakan? Abram, istrimu akan melahirkan anak, yaitu Sarai. Dialah yang akan diberkati. Kita melihat di sini Abram dan Sarai tidak menunggu janji Tuhan. Dengan kata lain, mereka menggunakan akal mereka sendiri, menggunakan pikiran mereka sendiri, menggunakan cara pandang mereka sendiri. Apa akibatnya? Akibat daripada poligami, hidup rumah tangga Abram dan Sarai berantakan. Bukan saja hidup mereka berdua, kepada anak-anak, kepada keturunan mereka juga merasakan akibat daripada perlakuan yang tidak taat kepada Tuhan. Dalam hal ini, dalam hal perjanjian ataupun dalam hal janji Tuhan pada Abram gagal untuk setia menunggu anaknya yang lahir daripada Sarai, itu Ishak. Ya. Tetapi mereka menggunakan cara pandang sendiri, melihat bahwa itu baik, tetapi ternyata tidak baik. Akibatnya kehidupan rumah tangga mereka hancur. Nah, saudara, kita mau stop sampai di sini untuk bagian pertama ini. Dalam kehidupan kita juga seperti itu. Kadang-kadang kita tidak menunggu janji Tuhan. Kadang-kadang kita tidak menunggu apa yang Tuhan katakan seperti mana yang dalam Alkitab. Ya. Biasa kita berdoa, meminta Tuhan sesuatu, tapi kita tidak yakin akan doa kita. Dan kita buat jawaban, kita buat jalan sendiri. Itu sama hal dengan apa yang dilakukan oleh Abram dan Sarai. Tidak mengimani, tidak menunggu cara Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Marilah dari pelajaran ini kita belajar. Kita belajar untuk ikut cara pandang Tuhan, bukan ikut cara pandang manusia. Kalau kita ikut cara pandang manusia, yaitu cara manusia melihat yang baik, pasti kita akan gagal, tidak akan berhasil, dan akan mendapatkan konsekuensi ataupun akibat yang lebih buruk. Ya. Inilah yang kita belajar. Ya. Jadi jangan seperti yang terjadi dalam cerita 1 hingga 6 ini. Mari kita lanjut ke bagian yang kedua, di ayat 7 hingga ayat 14. Ini adalah penghiburan buat kita. Ya, di mana judulnya saya bagi di sini, ikut cara pandang Tuhan, ikut cara pandang Tuhan, cara Tuhan melihat, maka kita akan merasakan damai, tentram dalam kehidupan ini. Ayat 7 saya mulai. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air di padang gurun, yakni dekat mata air di jalan Syur. Malaikat Tuhan datang. Katanya, "Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu?" Jawabnya, "Aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku." Lalu kata malaikat Tuhan itu padanya, "Kembalilah kepada nyonyamu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya." Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, "Aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya." Selanjutnya kata malaikat itu lagi, "Engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail, sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu."
seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, Engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahai-Roi, letaknya antara Kadesh dan Bered. Di sana Hagar melihat Tuhan. Hagar melihat malaikat Tuhan menolong Hagar. Ya. Hagar mengikut cara pandang. Hagar mengikut cara pandang malaikat Tuhan. Apa yang dia dapat di sini? Kalau kita perhatikan saksama, yang tadinya Hagar lari dengan penuh duka cita, sekarang dia akan pulang ke rumah nyonya dia. Walaupun dia ditindas, tetapi ada sukacita. Duka cita itu berganti sukacita. Yang tadinya tiada harapan bagi Hagar, kini penuh dengan harapan dia pulang ke rumah nyonya dia. Karena apa? Janji Tuhan untuk memberkatinya juga. Yang tadinya malapetaka kini menjadi berkat kepada Hagar. Ketika Allah melihat, inilah pelajaran inti yang kita mau dapatkan. Ketika Allah melihat Hagar, Allah melihat saudara, Allah melihat saya, bermakna Allah sedang mengerjakan sesuatu untuk kita, membantu kita keluar daripada masalah hidup kita. Allah melihat, berarti Allah sedang bekerja untuk membantu kita lepas daripada masalah kita. Saudaraku, mari kita belajar untuk terus memandang kepada Tuhan. Kita belajar di sini. Tuhan melihat kita, berarti Dia akan bekerja sesuatu. Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana supaya saya, saudara, selalu dilihat oleh Tuhan? Inilah yang menjadi kesimpulan kepada kita pada saat ini. Ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 33 ayat 18. Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Bagaimana supaya saya dilihat oleh Tuhan? Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Tuhan, yang mengharapkan kasih setianya selalu. Bagaimana supaya saya takut akan Tuhan? Tetap berdoa. Tetap bergantung pada firman Tuhan. Mengimani apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetap percaya, tetap setia kepada Tuhan. Takut akan Tuhan, muliakanlah Dia. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Saudaraku yang terkasih, ketika Allah melihat kita, berarti Allah sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik untuk kita. Terima kasih karena mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah firman ini menjadi berkat kepada kita sepanjang sabat ini, esok, sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin dan puji Tuhan. Firman yang menguatkan kita. Semua kita diberkati. Iman kita diperkuatkan. Semoga kita terus bertumbuh di dalam kerohanian kita, mendengar firman Tuhan yang sudah dikongsikan oleh Pastor Enos Hitler sebentar tadi. Pastor Enos, terima kasih kepada Pastor karena sudi
melayani siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Sebuah lagu lagi akan kita nikmati bagi menutup siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Dan sejurus daripada lagu ini, Pastor Enos akan memimpin kita di dalam doa. Saya mempersilakan Sontiki Production untuk membawakan message firman Tuhan melalui lagu pujian. Mari kita menikmati lagu ini dan saya mempersilakan Sontiki Production. Dalam syurga tempat bakar, tak sakit, penat dan susah. Di sana rumah yang indah, siapa tak rindu ke sana? Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Meskipun bebanmu berat, selagi ada di dunia, berjalan terus jangan penat, menuju negeri yang mulia. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Kalau jalanmu berduri, ingat duri pada Tuhan. Kalau hati rasa penat, ingat yang Tuhan rasakan. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Maju saja meski benar, dengan sabar dan berdoa. Perhentian kekal dekat dalam rumahmu di syurga. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu jangan bersungut. Tunggu, tunggu, tunggu dan sabarlah. Mari kita berdoa sekali lagi. Ya Tuhan kami di surga, kami bersyukur karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami belajar untuk menyerahkan hidup kami lebih takut akan Tuhan dan mengharapkan kasih setiamu. Karena ketika Tuhan melihat kami, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu untuk kami, mengeluarkan kami daripada jalan buntu kehidupan kami. Terima kasih memberkati semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah kami tetap setia di hadapan-Mu, tetap bersemangat menjalani kehidupan kami di dunia ini. Inilah doa pengharapan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi. Sabat yang keempat untuk triwulan yang keempat, Sabat depan. Terima kasih kepada semua yang mengambil bahagian. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Saudara Max Malino. Terima kasih kepada grup United Acapella, Elder Jotilin, Elder Jemon, Elder Bomi, Elder Paul Dixon, juga Saudara Aznik, dan juga Saudara Marceli Lorin. Dan tidak dilupakan kepada
mendiang Cikgu Nicholas Lorin yang juga berada di dalam video sebentar tadi. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Gereja SD Narinang. Semoga terus berkarya menyampaikan lagu-lagu rohani di dalam choir Narinang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Cikgu Junior dan istrinya. Semoga terus sukses di dalam kerjaya, terlebih terus aktif memimpin choir belia, di mana Cikgu Junior adalah seorang guru musik dan beliau bertalenta sebagai pemimpin choir. Puji Tuhan, teruskan Cikgu. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Dambai Production yang senantiasa menyokong saluran ini kerana sudah mengizinkan semua lagu yang ada di dalam channel Dambai Production untuk diulang siar oleh Pemasih Media. Terima kasih kepada Sontiki Production juga yang telah banyak menyokong Pemasih Media selama ini. Lebih kurang setahun lebih bersiaran setiap hari Sabat. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pastor Enos. Semoga Pastor diberkati, diperkuatkan, dan terus dilindungi, diberikan kesehatan, dan terus I will go membawa jiwa-jiwa kepada Yesus Kristus. Terima kasih semuanya. Seperti di dalam awal siaran Pemasih Media, penyelaras belia wilayah 7, Master Guide Ardo, mengalu-alukan kedatangan kita semua, khususnya para Pathfinder Adventurer, Master Guide MIT, para anggota. Mari kita datang ke Kampung Kitapol, di Padang Kampung Kitapol, di dalam daerah kependetaan Kapa, untuk kita sama-sama menikmati persahabatan melalui Kempori wilayah 7. Mari kita jumpa di sana dan kita satu dalam Tuhan. Untuk siaran Pemasih Media Sabat ini, itu sahaja yang kita dapat, yang kita sama-sama nikmati. Sampai kita jumpa lagi pada Sabat depan, Sabat yang keempat, triwulan yang keempat. Semua kita diberkati, diberikan kesehatan. Pemasih Media menjangkau dunia. Saya tinggalkan Anda dengan satu sajak yang saya sampaikan di sini secara spontan. Tajuknya adalah mencari yang hilang. Sampai kita jumpa lagi. Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Assalamualaikum, selamat hari Sabat, dan bye-bye. Terimalah sebuah deklamasi sajak secara spontan yang bertajuk mencari yang hilang. Sesekali kita harus menoleh pada lorong-lorong semalam. Ada wajah menatap suram, terbiar sendirian. Sesekali kita harus menoleh, menghulur pengertian. Sesekali kita harus menoleh, meski jauh perjalanan sudah. Ada teman terbiar sendirian. Ada sahabat kesunyian sendirian. Sesekali kita harus menoleh, mengulur pertolongan. Aku dan kamu, sesekali kita merasa suatu kehilangan.
ada teman seperjuangan telah hilang. Ada sahabat sepermainan telah hilang. Dulu kita sama-sama di padang segelanggang, belajar ikat-ikatan, belajar membina jembatan monyet, belajar kawat kaki. Tiba-tiba kita merasa kehilangan. Sesekali kita harus menoleh, melihat kepada perjuangan kita, mencari teman yang hilang. Ironinya, dia ada di depan mata. Kita pasti merindui teman-teman yang hilang. Ayo kita mencari yang hilang. Sahabat, keluarga yang hilang. Mari kita kembalikan mereka berada di rumah Tuhan. Sesekali kita harus menoleh, mencari yang hilang.